segala kemuliaan. Hanyalah nama di atas segala nama, nama yang terbesar, karya yang terbesar di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh bersama-sama berada di tempat ini. Biarlah puji-pujian yang telah dinaikkan sebagai dupa yang harum di hadirat Tuhan dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus, sehingga Kau hadir ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Taruhlah hamba-Mu di belakang-Mu Tuhan, Kau sendiri akan berbicara kepada kami, sehingga semua yang hadir tidak sia-sia, tapi kami memiliki hal yang baru dalam menghadapi hidup ini Tuhan, khususnya dalam keadaan kesulitan bagi kami di dunia ini ya Tuhan. Kami serahkan pada dalam tangan Tuhan, biar Kau menyertai sampai pada akhirnya kami boleh memiliki karya terbesar tetap ada bersama dengan kami. Kami ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Amin. Saya lupa nggak bawa ini, jadi nggak bawa apa namanya, ada di mobil. Ya, shalom. Shalom. Masih kurang ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ini rasanya pandemi nggak terasa ya, udah sampai berapa? Setahun ya. 1 tahun nggak pernah, mungkin nggak kesini 1 tahun ya. Tapi sebenarnya sehat-sehat kan? Ya, itu yang paling penting. Ya. Sebenarnya ya sebetulnya saya tadinya mau batalkan karena ini tiba-tiba sakit di belakang ini. Sudah hampir seminggu. Nah seharusnya saya dari sini khotbah di Pasca di BTC saya batalkan itu. Tapi ini saya nggak berani batalkan karena ini udah jauh-jauh hari. Jadi ya puji Tuhan agak enakan sekarang ya ada bersama-sama di tempat ini. Ya, cuman saya keluarga nggak bisa ikut karena ada acara di Dagu Resort. Jadi ada ulang tahun bulan ini 3 orang ulang tahun dalam keluarga Parira. Ya, yaitu saya sendiri ulang tahun tanggal 2 Maret. Yang kedua cucu Feren itu tanggal 25. Yang ketiga adiknya tanggal 27 Maret. Jadi bapaknya ingin mengadakan, ayo ikut semua katanya. Jadi dari kemarin ada di Dagu. Dan jadi salam aja dari keluarga. Jadi nggak bisa ikut bersama karena lagi ada acara di sana deh. Ya terima kasih, saya ada kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di tempat ini. Ya atas baik gembala sidang tempat sini dan saudara semua. Dan saya jadi dalam hari ini saya akan sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan gimana acara kemarin ya. Nah ini keluarga mungkin jadi kenal lebih dekat. Nah ini 2 cucu. Nah ini anaknya Tirsa. Jadi sudah punya 3 cucu, puji Tuhan. Nah kita akan sama-sama mulai dengan hidup sukacita di masa sulit. Kalau di undangan masa yang sulit, ada yangnya. Jadi sama saja. Hanya kita lihat betul nggak? Kalau saya lihat judul bingung ya. Di masa yang sulit bersukacita bisa nggak? yang boleh dikatakan, jadi kok dikasih tugas, wah ini bingung sekali ya. Bisa nggak ada orang yang boleh dikatakan keadaan sulit tapi bersukacita? Jadi, nah ini yang kita akan sama-sama pelajari dengan baik. Tapi di sini saya ingin rindu sama-sama kita pelajari. Kalau dikupas semua, ya, kalau pembacaan dari mulai Filipi 4 sampai 9, 4 sampai 9 itu banyak sekali yang pernah dibahas juga ya dalam hal seminar kalau misalnya. Nah itu juga jadi seminar maksudnya, tapi kita akan spesifik saja. Kita akan masuk di dalam hal yang lebih penting dalam hal itu. Ya, di sini kita akan lihat sama-sama. Nah kita lihat dulu lah gambaran ini. Ini anak yang bersukacita betul nggak? Tadi kan anak yang berloncat-loncat ya main bola. Kalau anak-anak main bola mungkin seneng ya. Tapi kalau orang tua main bola sukacitanya tuh ada kesulitan gitu ya. Nah karena gambarannya adalah anak-anak ini, jadi kita lihat ini dia baca Alkitab, dia bersukacita. Nah, beda kan dengan ini ya. Tapi biasanya nih, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau bersukacita seperti ini dengan anak. Nah, itu kan, ya kan? Larinya kemana? Mall ya. Nah ini biasanya, ya ini ibu-ibu berbeda. Jadi kita lihat. Ya dalam keadaan, makanya saya bilang ke dalam kesulitan mungkin nggak gitu, keadaan susah, keadaan bagaimana ya, nah kita lihat orang yang putus asa malah disiapin gantungan ya. Jadi kita mau belajar sama-sama lebih spesifik lagi
tentang Mas. Jadi saya akan tidak kemana-mana, tapi ada satu hal yang kita mau bicarakan. Ya. Khusus yang kita bicarakan tentu semuanya mulai dari kita akan baca sama-sama ya. Nah ini kita lihat orang yang tersenyum selalu. Susah nggak orang ini? Ya kita lihat dia sendiri senyum selalu, dia ketawa sendiri. Tapi ini orang-orang yang hebat. Kenapa? Mereka nggak pernah kena pandemi. Karena orang nggak berani dekat. Ya. Coba kalau kita lihat lagi ngantri ya, lagi karis, semua orang-orang biasanya pengen duluan. Wah itu kadang-kadang atau serobot seenaknya. Tapi kalau dia nggak ada, tertib. Ya. Seperti orang ini juga sampai BH-nya terbalik kan gitu. Ya jadi kalau kita lihat ya orang-orang ini yang memang bersuka cita gitu. Hanya tentu kita lihat bedanya. Mereka nggak pernah mikir kan. Nah kalau kita, tadi dikatakan ada hal yang kita perlu pelajari dengan baik. Bagaimana supaya kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Saya kira kita akan bahas sama-sama secara utuh ya, secara benar-benar. Jadi saya akan buka dalam hal ini. Kita akan membaca sama-sama dulu hidup sukacita di masa yang sulit. Nah Filipi 4 ayat 4. Jadi saya akan baca saja sini ayat ini supaya kita bersama-sama untuk buka ayat ini atau kita baca ke depan deh ya. Kita lihat ke depan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Berapa kali disuruh sukacita? Diperingatkan. Ya, ada berapa kali nih? Diperingatkan bersukacitalah senantiasa. Lalu dalam Tuhan sekali lagi. Berarti 2 kali ya disuruh bersukacita. Diperingati lah. Ada peringatan bahwa firman Tuhan mengatakan sampai 2 kali. Kalau sampai 3 kali mah ingat ya. Ini 2 kali udah dikasih tahu tentang bersukacitalah. Nah, saya ingin gambarkan seperti ini lah, traffic light atau lampu stopan lah. Ya kan? Nah, biasanya pertama dikasih tahu itu waktu hijau ya. Jadi, jangan lupakan. Jadi kenapa supaya 2 kali? Maksudnya supaya jangan lupa. Jadi 2 kali diingatkan karena kata-kata sukacita itu besar sekali, itu yang disebut karya terbesar ya bagi Tuhan, sehingga dia dapat menaklukkan bumi ini sehingga orang penuh hatinya bersama Yesus supaya bersuka cita. Kita akan memperingati hari kematian Yesus, Jumat Agung dan kebangkitan. Itu satu kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Karena itu kita harus bersuka cita. Lampu kuning nih 2 kali nih diingatkan. 1 kali jangan lupa. 2 kali udah kuning nih berbahaya nih diingatkan. Nih yang merah ini yang berbahaya lagi. Kalau kita udah naik ke yang merah, nah mungkin ngerti bahasa Sunda ya, iya kan? Ini bukan bahasa Inggris, bahasa Sunda nanti yang ketiganya. Sampai kalau 3 kali tadi katakan kan masa sampai 3 kali harus dikasih tahu. Ya. Kalau 3 kali berarti ini kan, saya lupa ya. 3 kali berarti apa sini? Belum. Sampai 3 kali mau bagaimana ya? Ya belum bu, masih jadi harus 3 kali. Ya itu udah ya, repot orang-orang seperti itu. Nah tadi kadang bersuka cita. Coba lihat kiri kanan, bersuka cita nggak mukanya? Lihat nih, ada masalah nggak di hati masing-masing? Ya sekarang saya akan bicara tentang secara khusus tentang spesifik tentang dari mana sukacita datang, dari hati. Jadi hari ini kita akan bicara tentang hati itu sendiri. Ya, kalau di Kupas itu banyak, jadi kita akan bicara sama-sama tentang hati ini. Nah kita lihat di sini dikatakan bicara tentang hati, karena memang itu yang dibicarakan dalam orang yang bersuka cita. Itu tentu turun dari keluar dari hati itu sendiri. Nah kita akan lihat di Matius 15 ayat 8 dulu, 18 sampai 19. Nah kita akan lihat di sini bahwa ayat 18 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah menjadi menjadikan orang. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, palsu dan hujat.
bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini terjadi kebanyakan di anak-anak Tuhan seperti itu. Kita memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam gereja. Mungkin seperti itu. Sehingga malaikat juga kalah. Wah, saya kalah puji-pujiannya sama jemaat. Tapi di luar gereja, nah terbalik. Karena Tuhan tadi bukan menjadi contoh, bukan menjadi, tapi sebaliknya ya. Jadi jauh, hatinya jauh dari padamu. Jadi Yesus bicara tentang hati, tentang masalah sukacita. Nah, sukacita ini yang boleh dikatakan tadi, tapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ya puji Tuhan, kalau apalagi saya pelayanan Sunda itu ya harus detail dengan mereka supaya mereka lebih mengerti bagaimana dengan mereka untuk menjelaskannya. Jadi perpindahan itu sangat berat ya. Dari mereka yang tadinya seperti itu karakternya dan berpindah kepada ikut Tuhan. Nah, dalam Tuhan tentu banyak aturan dan segala sesuatunya. Dan bahkan banyak orang di gereja hebat, luar biasa, di luar gereja iblis juga kalah. Dia bilang, iblis kalah nih sama orang yang tadinya puji-pujian dalam gereja, mereka kalah seperti itu. Nah, bicara hati lebih jauh, kita akan bicara bersama-sama tentang, kalau saya tanya nih teman, terutama ibu-ibu biasanya kalau bicara hati kan dengan perasaan. Ada yang nggak pernah sakit hati nggak di sini? Nah pasti akan. Kalau orang yang nggak pernah sakit hati pasti sukacita nggak? Kok diam ya? Halo? Coba kita lihat di dalam dunia ini, pernah nggak kita sakit hati atau pernah mengalami sakit hati? Ya. Saya pikir pasti ya. Saya juga pernah sakit hati, itu pasti. Namanya juga manusia ya. Apalagi kita lahir dari dulu sudah jatuh dalam dosa. Dan ini yang membuat dosa akan mengikat kita dengan tadi, sehingga mengikat tidak pernah bersuka cita. Nah, saya pernah di tetangga sebelah, dia bilang begini, Pak, saya lihat muka Bapak kok senangnya tersenyum. Itu apa Bapak dikasih susuk nggak di sini, katanya di bibir sini. Saya bingung, dikasih susuk. Karena selalu kelihatannya ya, di mana Pak kalau pakai susuk ini kelihatannya Bapak gini. Itu rumah sebelah itu. Saya bilang nggak ada susuk-susuk gitu. Kok berbeda. Nah itu memang ada pancaran ya dari hidup kita. Karena apa tadi? Bersuka hati, bersuka cita seperti itu ya. Nah kita lanjut ya nanti karena waktu terus berjalan. Jangan sampai salah langkah. Nah ini, jangan sampai salah langkah. Karena kalau udah sakit hati itu berat. Menghilangkannya susah, betul nggak? Orang yang patah hati, nah itu tapi anak-anak muda nih yang sampai terjadi, yang sampai bisa patah hati nanti dia putus asa ya. Nah apa yang salah langkah di sini? Yang saya ingatkan, hati-hati karena ada 5 yang ya saya hanya 5 untuk mencontohkan saja 5 ini tentang penyesalan. Nah saya mau tanya, kalau penyesalan kita menyesal nih satu hari ini kita nyesal nih, itu biasanya apa tuh? Berbuat apa tuh? Ayo coba yang benar dikasih hadiah. Yang pertama kita nyesal 1 hari. Halo, ada gimana? Nyesal 1 hari ya. Menyesal 1 hari. Karena dia salah langkah, menyesal 1 hari, besoknya udah enggak. Karena pengalaman 1 hari itu. Nah betul ya, masak nasi keasinan, besoknya salah nggak mungkin, Anda sudah tahu kan. Nah itu salahnya, itu cuma sehari ya, untuk sehari. Sekarang sebulan, nah ini yang kedua nih sebulan. Salah langkah tadi kan sehari, besok masa nasi jadi bubur lagi, nggak mungkin. Nah sekarang 1 bulan, apa tuh? Ayo, tadi siapa yang jawab nih? Kalau bisa jawab terus lumayan ya hadiahnya nih. Ya, ini gugur nih kalau gitu. Yang kedua salah cukur. Betul nggak? Biasanya tubuhnya berapa lama tuh mulai normal? Paling sedikit
sebulan biasanya kan udah mulai tumbuh, karena tadinya pitak nih sebelah, salah cukur. Ya. Nah itu berapa yang kedua? Nah sekarang yang ketiga. Nah yang ketiga ini setahun, tadi kan sehari, sebulan, 1 tahun. Itu apa tuh 1 tahun? Menyesal selama 1 tahun. Itu 1 tahun kita nyesel nih, setahun itu nyesel. Ya, gak naik kelas, gak lulus, betul gak? Itu 1 tahun. Ada 5 kan? Nah sekarang yang keempat nih, menyesal seumur hidup. Apa tuh? Ini udah keempat nih, menyesal seumur hidup. Nah itu tadi, salah pasangan. Nah, ya, rumah tangganya awet rajin bahasa ini. Jadi salah pilih pasangan itu harus hati-hati dalam kita memilih pasangan, karena itu seumur hidup. Betul nggak? Coba kalau udah meninggal baru selesai kan? Salah satu meninggal itu kan seumur hidup. Nah sekarang selamanya, terakhir kelimanya, selamanya. Nah ini semua bicara hati loh, tentang bicara hati. Kita lihat di YouTube sekarang luar biasa ya. Wah itu namanya hamba Tuhan yang jadi mualaf, yang jadi murtadin, dan ramai nih sekarang ya. Kalau kita lihat pusing lihatnya juga ya, saling gimana. Nah tapi dikatakan di sini kita jangan sampai salah langkah. Yang tadi adalah dikatakan jangan sampai kita terhilang, jangan sampai kita salah pilih pintu masuk, bukan ke surga, ke neraka ya. Itu untuk selamanya. Itu yang harus kita camkan selamanya. Mungkin sehari ya, sebulan, setahun itu lebih baik. Nah ini seumur hidup, hati-hati. Tapi ada yang lebih penting lagi, selamanya. Jangan disayangkan sampai orang sampai mau berpindah. Karya terbesar yang Tuhan berikan dari sejak kita kecil itu bisa terhilang. Itu sangat disayang. Kedua, ya itu boleh dikatakan nggak bisa dinilai dengan segala sesuatu, karena kita hidup di dunia hanya sebentar. Coba sekarang kalau tanya umurnya berapa, kita umurnya berapa nih? Cepat nggak rasanya? Ini kemarin rasanya wah naik mobil kuat, naik apa kuat, sekarang udah berbeda, jongkok sedikit udah mulai sakit-sakitan, karena umur terus berjalan dan waktu cepat sekali. Ingat coba waktu, rasanya baru kemarin, sekarang udah pasca lagi. Kemarin pasca nggak bisa bersama-sama, sekarang juga nggak bisa sama-sama rame-rame di gedung atau di mana ya. Waktu tahun 2019 kami 1.000 orang datang ya, yang sudah semua kita ngadain pasca tuh. Di BD ada 1.000 yang hadir. Tapi sekarang ya mana mungkin ya. Tapi waktu begitu cepat. Nah ada Alkitab mengatakan seperti ini. Nah ini gambaran apa nih? Nah, tadi kan kita bicara secara khusus tentang bicara hati. Hati yang hancur. Jadi kalau pengen lihat hati yang hancur, nih gambarnya di sini, nih, kayak gini nih, bolong-bolong. Bolong-bolong. Jadi ada nyanyian kan lagu apa tuh, sakitnya bukan di mana, sakitnya di sini. Nah kita lihat apa yang dikatakan ini, siapa yang salah? Alkitab mengatakan Yeremia 4 ayat 18 mengatakan seperti ini, tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semua ini kepadamu, itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hati. Tadi kan salah langkah, salah pilih, salah apa, kadang-kadang itu kemauan kita sendiri, akhirnya apa yang terjadi? Hatinya hancur. Nah untuk perbaikinya bisa nggak seperti itu dalam perbaiki? Dan orang-orang ini saya rasa nggak mungkin bisa bersuka hati, bersuka cita ya, bergembira, itu nggak mungkin sih, kecuali kalau tadi yang tadi pakai salah BH mungkin ya, pakai yang buntut kuda gitu ya. Nah itu udah beda lagi seperti itu ya. Kita lanjut. Jadi sekali lagi jangan sampai, tadi ya ada 5 hal tuh anak-anak muda, jangan sampai salah pilih ya, salah pasangan, jangan sampai terjadi seperti itu, apalagi sampai di akhirnya ya. Saya juga cukup sedih, ada salah satu yang akhirnya saya juga nggak ngerti ya, hanya karena mimpi itu nggak tahu seperti apa ya.
Jadi seperti itu. Itu yang harga yang sangat mahal, yang nggak bisa diberikan oleh dunia ini. Nah kita lihat nih orang yang sakit hati, sakitnya di sini kan, bisa bersuka cita nggak orang seperti ini? Nah tadi saya juga pikir, aduh ini berat juga ya judulnya ini, karena dalam kesulitan, misalnya kalau dalam kekayaan, dalam kemegahan itu beda ya, tapi di dalam kesulitan. Nah seperti itu kita, nah coba ini hati yang tebal tambal nih. Di sini jangan ada ya hati seperti gini. Ya, apalagi pakai tensoplas nih. Ya. Ini karena nggak mungkin, itu udah terbelah di sini. Nah akar yang pahit menimbulkan kerusuhan. Kata Ibrani mengatakan seperti itu. Ya suratan Rasul Paulus. Nah kita baca sama-sama deh. Ibrani 12 ayat 15. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini ya kalau orang yang seperti ini pastilah kita lihat di YouTube aja bagaimana orang membuat kerusuhan, itu gampang aja ngomongnya. Kalau kita seperti mungkin pernah lihat Yahya Woloni atau siapa itu orang-orang yang sakit hati itu. Sampai akhirnya dia mempermainkan agama, walaupun dia tadinya dari pihak ini kan ngakunya. Nah salah satu contoh aja ada yang namanya, pernah dengar nggak? Namanya dari, mungkin udah lama ini, sekarang dia udah membuat satu rumah atau ibadah yang besar kayak perkumpulan orang-orang mualaf. Dia jadi ketuanya, bikin yayasan itu, yang bekas biarawati. Itu kan, tahu nggak sejarahnya itu? Nah, setelah saya sendiri ternyata sejarah itu orang yang sakit hati seperti itu tuh, bikin kerusuhan. Ya waktu itu dia bilang begini. Nah ini ibunya yang cerita, ibunya Irin, kan dia orang Katolik. Dan waktu dia istilahnya masuk di sekolah biarawati, lalu bersebelahan dengan Fater, sekolah-sekolah calon pastor, ternyata mereka berteman dengan seorang calon, akhirnya mereka mau keluar bergabung untuk menikah. Jadi ketemulah di asrama itu, berperjanjian, akhirnya keluarlah dua-duanya. Tapi ternyata Fater ini dia bukan menikah dengan orang lain. Nah itu ceritanya dari biarawati. Dan akhirnya kata ibunya cerita, nggak mau keluar kamar, dia pulang di rumah. Berapa bulan, sudah 3 bulan yang keluar kamar. Nah untuk istilahnya dia supaya sakit hatinya itu, nah dia pindah agama. Nah orang-orang seperti inilah yang ditambal-tambal sulam gini. Jadi kita jangan terkecoh dengan orang di YouTube, wah hebat gini. Itu semua orang-orang yang nggak ngerti, nggak tahu, menghina bahkan ya. Orang yang menghina itu udah yang tidak ada pengampunan dalam kerajaan surga. Kenapa seperti itu? Ya memang yang Tuhan kasih itu seperti itu. Orang-orang yang sakit hati, nah karena itu jauhkan, jangan sampai kita kena sakit hati, karena akan mencemarkan, akan membuat kerusuhan, akan membuat segala sesuatunya. Ya, apakah mereka akan dapat layak di hadapan Tuhan? Itu udah nggak mungkin. Nah kita lihat lagi dalam ini. Hanya Yesus yang dapat membersihkan hati. Bersyukur ya, hari peringatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, disinilah kita dibersihkan. Yang tadinya kita dosa seperti merah, ya warna merah kan misi ya. Di Bapak dikatakan dalam firman itu, kita baca deh sama-sama. Yesaya 1 ayat 18, 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan sekali. Dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita bayangkan ini dengan ini beda kan? Kalau ini jatuh pasir juga kelihatan, karena putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Ini adalah karya terbesar yang Tuhan lakukan. Kita akan memperingati minggu depan, hari Jumat dan hari Minggu. Nah ini harus digunakan dengan baik ya, dalam hal kita menghormati tentang bagaimana. Nah saya lihat kaget banyak orang menghina Yesus. Bahkan saya pernah ke floating market di Lembang, itu ada orang Korea dan mungkin orang Korea ya, pakai baju panjang,
Itu sampai dilihatin banyak orang. Kenapa masalahnya? Dia pakai salib terbalik. Gambarnya salib terbalik. Tapi kita lihat orang menghinanya seenaknya di depan umum. Jadi tak kenapa. Nah itu orang yang seperti itu, saya yakin dia pasti orang yang punya akar kepahitan. Bisa sukacita enggak? Nggak mungkin ya. Jadi itu yang boleh dikatakan orang seperti. Nah kita bersyukur bahwa hanya Yesus yang bisa membersihkan itu semua ada. Nah karena itu saya ajarkan ke mereka yang sudah ikut dengan kita, itu saya katakan jangan lagi makan korban daging domba. Karena memang dalam Alkitab itu udah nggak mungkin kita berkompromi, karena kurban itu sudah selesai, bukan binatang lagi. Karena itu saya nggak pernah makan kurban itu dikasih ke tukang sampah, siapa yang mau, nggak pernah kita langsung ikut ke sate-sate. Ya kalau udah ngerti ya, ikut nyate-nyate itu kan berarti menghina. Dalam hal ini saya bersyukur mereka mengerti tentang itu. Dan bahkan saat ini mereka sedang belajar tentang baptisan kedua, baptisan roh. Jadi kami selalu ada 50 orang lah utusan daerah ada di Pangalengan sama-sama. Nah, belajar bersama-sama. Nah, kita lihat apa yang Tuhan lakukan supaya apa yang dikatakan juga luka hati, yang hati mulai dibalut. Bisa disembuhkan nggak? Bisa. Jangankan yang sakit hati, yang sakit aja parah, yang mati aja Tuhan bisa membangkitkan, apalagi yang sakit hati. Hanya kita harus ingat apa yang dikatakan Pemazmur 147 ayat 3, kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi yang bisa membalut siapa hati itu? Hanya Tuhan yang bisa membuat, yang memberikan kesembuhan. Mazmur 5 1 ayat 12. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah karena itu saya ajarkan kenapa harus masuk dalam baptisan roh kedua. Karena Tuhan sudah kasih roh penolong. Tapi banyak orang Kristen tidak pernah memakainya, yang dipakainya hanya bahasa. Tetapi penggunaannya tidak dipakai. Padahal itu yang penting adalah pemakaiannya, karena dari itu bisa menghasilkan 9 buah roh. Kalau kita baca di Galatia 5 mulai 20 seterusnya, kan itu selalu dibuka dengan kasih dan sukacita. Kenapa ada kasih dengan sukacita dibuka di Galatia 5 itu? Itu bisa bersatu. Karena melambangkan cinta hati adalah tentang kasih. Karena kasihnya begitu besar, kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu karena kasih, karena hatinya. Nah, jadi yang bisa membersihkan hati dialah yang kita harus sama-sama mau datang kepada dia minta kesembuhan seperti itu. Nah, sekarang kita bicara bagaimana supaya kita bisa hati ini dibersihkan. Hati kita dibersihkan. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Ya, saya akan cepatnya karena waktu terus berjalan nggak kerasa ya. Kuasai dirimu dalam segala hal. Jadi penguasaan diri itu penting. Nah sekarang kalau kita naik motor yang anak muda biasanya, motornya disalip nih. Siapa sih punya motor? Suka pakai motor siapa? Kaca spionnya pecah sebelah kanan. Marah nggak? Di jalan raya loh. Biasanya, nah mungkin nggak gitu. Pernah dengar nggak cerita kejadian pendeta yang pernah membawa tentang kasih? Kita kenal 1 Korintus 13 sampai 13. Hamba Tuhan yang membawakan tentang kasih itu lemah lembut dan semuanya. Nah setelah dia pulang, selesai gereja, dia pakai mobil, dia pulang, tiba-tiba ada yang menyalip dia. Lalu kaca spion kanannya pecah berantakan, disusul gitu. Lalu hamba Tuhan ini gimana? Jadi dia cerita kasih kan, tapi penguasaan dirinya nggak ada. Dikejarlah mobil itu. Hari Minggu ini jadi ramai kejar-kejaran di kota itu. Dapat nggak mobil yang dia istilahnya dia nabrak kaca spionnya?
Dapat karena dia saking marahnya, dapat sampai dia akhirnya tutup jalannya. Dan mobilnya nggak bisa lari kemana-mana kan. Nah akhirnya dia turun, langsung dia marah-marah, digedor kacanya, orang ini nggak mau keluar. Sampai orang itu agak rame-rame di situ. Tapi dia gedor lagi nggak mau keluar orang ini. Dan akhirnya kata yang ini, Pak keluar aja Pak biar beres urusannya. Akhirnya orang ini dia keluar. Dia keluar, buka jendelanya, dia pelan-pelan, dia udah marah-marah nih pendeta ini. Lalu udah marah-marah gitu, Pak maaf Pak, ibu saya sakit di rumah sakit. Pak ini saya duduk di belakang, tadi ini jemaat Bapak saya ada di belakang. Ini jemaatnya ternyata itu. Oleh pendeta ini dia nggak bisa ngomong, diam aja. Kan tadi cerita apa? Kasih. Dan akhirnya, Pak kalau gitu sekalian Pak doain ibu saya, kita ke rumah sakit biar nanti saya ganti semuanya. Ya ini ikut doain ibunya. Nah salah saudaranya apa? Penguasaan diri. Nah apa yang dikatakan firman Tuhan penguasaan diri ada salah satu yang penting seperti dikatakan 2 Timotius 4 ayat 5. Nah, Saudara Paulus kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayanan. Itu mencakup semua hal ya seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Berikutnya kita lihat juga dalam Amsal 4, ini yang dikenal ya, Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang bersuka cita itu pasti akan terpancar kehidupannya. Ada terang, ada Yesus dalam hidupnya. Dampaknya besar sehingga dia bisa melihat dari mukanya, dari keluarganya ada sinar yang menyala, yang menerangi di mana dia berada sehingga tetangga bisa melihat. Kalau kita memiliki Yesus, kenapa? Dia ada dalam hati kita. Dia yang menguasai hidup kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan kita terhindar dari apa yang dikatakan dari sakit hati, masalah, persoalan, kesulitan apapun, kita tetap bersuka cita. Itu intinya. Dalam seperti itu. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan, saya teringat tadi kata jagalah hati. Pernah ada lagu ya jagalah hati. Lagu siapa tuh? Agim. Ada yang merubah nggak lagunya? Ada yang merubah lagunya. Kan dia dulu jagalah hati kan, wah semua kan dia beli kolbu ya. Itu orang-orang berdatangan dari Jawa di mana. Itu pernah cari jadi itu penuh dengan mobil-mobil yang menuju Agim, bis-bis besar. Tapi semua kebanyakan ibu-ibu. Ya kenapa? Ya memang ibu-ibu kebanyakan Agim karena itu bicara hati, bicara tentang tadi kasih kan, bicara tentang ya itu logikanya ibu-ibu yang banyak hadir. Itu dari mana-mana ibu-ibu Majelis Ta'lim itu penuh. Tapi sekarang gimana keadaannya? Sepi. Makanya dulu kenapa sepi? Karena tadi sebut jagalah hati, sekarang terbalik. Jagalah istri. Lagunya. Karena sudah beristri lagi kan. Jadi yang itu dia turun gratis ya. Nah, ini contoh aja. Yang tadi dia baik karena bagus judulnya, sekarang berubah jadi jagalah istri, jadi masalah kan. Nah, di luar Tuhan berbeda ya, seperti itu. Nah, 1 Petrus 4 ayat 7 juga kita lihat bersama-sama 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau orang yang nggak bersuka cita, orang yang nggak bisa menguasai diri, bisa nggak berdoa? Ya. Paling doa nangis kadang-kadang ya. Doa yang nggak bisa kita katakan bagaimana. Tapi orang yang dikatakan bisa menguasai diri, ya. Salah satunya apa? Kita harus menguasai diri supaya jadi tenang. Sudah tenang kita berhadapan dengan Tuhan. Ya. Nah, itu memberikan hati yang baru itu. Jadi yang utama adalah kita harus bisa menguasai diri. Nah ada hal yang penting karena tetapi yang terutama kita sama baca deh berikutnya 1, 2, 3. Tetapi yang terutama ya kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kita bisa bersukacita ketika kita sama-sama menguasai diri dan berdoa kepada Tuhan dan kita mulai timbul kasih itu, dan itulah yang dikatakan akhirnya dikatakan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa kita sebesar apapun, sebanyak apapun itu akan diampuni karena dari penguasaan diri tadi.
Ini ya saya nggak tahu ya, akhir-akhir ini sangat berbeda ya. Ngomong-ngomongnya pada kasar di media juga, di mass media ya. Udah nggak tahu, jadi udah nggak beraturan lah, menghina presiden atau apa segala macam. Ada anak muda lagi yang tahu ini, dia bikin mertas apa lah gitu ya, jadi dihukum juga. Yang bisa mengetahui pengetahuan tentang teknologi, tapi salah kaprah, kata-katanya seenaknya atau bagaimana gitu. Nah ini sedang terjadi ya, memang menjelang kedatangan Tuhan seperti itu. Ya, kita akan lihat jadi penguasaan diri. Nah ini dikatakan kita mau sama-sama nanti berdoa minta sama Tuhan. Ya, kita baca di 1, 2, 3. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Jadi itu yang kita akan minta sama Tuhan, supaya kita selalu dipulihkan, hati kita diperbaharui. Yang tadinya kering, ya, tapi kita diberikan air kehidupan itu sendiri. Nah, yang ayat yang terakhir ini ya, nanti kita akan bicarakan lebih jauh tentang ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang maju, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ya menurut ilmu pengetahuan di kedokteran juga ya, pernah ada seorang profesor di di majalah New York itu memberitahukan dia profesor seorang jantung ya, dan ternyata dia menyinggung juga tentang ayat ini. Hati yang gembira adalah obat, betul nggak? Tapi kalau kita nggak bersuka cita, ya nggak jadi obat. Tapi ternyata bersuka cita itu adalah obat ya. Hati yang gembira adalah obat, kan ada pujiannya. Tapi bisa nyanyi, tapi nggak tahu bisa ngobatin nggak gitu. Banyak orang bisa nyanyi, wah sambil nari-nari adalah obat, tapi udah pulang gitu nyesel nggak gitu ya. Terus sampai di rumah ya gitu lagi. Nah ini yang boleh dikatakan bagaimana kita menghadapi dalam supaya kita bisa bersuka cita. Jangan sampai 3 kali, kelewatan 3 kali ya. Dia jadi belenggu. Tapi kita harus 2 kali dan diperingati. Hati-hati. 2 kali dan diberitahukan seperti itu. Nah seperti ini. Ini bersuka cita enggak? Ya. Sampai tua. Berkeriput ya, bersuka cita. Enggak seperti tadi yang pegang uang banyak. Ya. Uangnya merah-merah banyak gitu ya. Bukan itu yang membuat sukacita. Nah, dikatakan gambaran hati yang memiliki kasih, hati yang selalu bersuka cita. Karena ada Yesus dalam hidup kita. Mau susah, mau senang, mau bagaimana, jalan saja kan. Karena ada Yesus ada bersama dengan kita. Nah, saya lihat sekarang anak-anak sekarang pinter ya. Ini ada seorang anak, di satu gambaran ada seorang anak. Nah, tapi ini bahasa Sunda, ngerti semua ya. Anaknya ini bahasa Sunda, ngomel bersama ibunya. Karena iri hati, kakaknya disayang, dia tidak. Nah banyak kadang-kadang juga kita seperti itu. Yang melihat tetangga, melihat saudara kita, atau melihat siapa, juga timbul iri hati. Nah anak ini juga sama, dia iri hati, dia protes kepada ibunya. Nah, coba kita, tapi udah pinter ngomong. Saya lihat anak-anak kecil, cucu aja udah pinter ngomongnya. Ya, itu anak-anak sekarang luar biasa, berbeda dengan anak-anak dulu. Karena anak sekarang udah si Claire aja tuh anaknya Tirsa udah bisa buka YouTube seenaknya aja. Kita nggak ngerti dia yang buka, apa salah ini buka adanya. Anak berumur berapa tahun, belum 3 tahun gitu. Tapi dia sudah pintar. Nah kita akan lihat sama-sama nih. Ada suaranya, bisa nggak ya? Nah, coba kita dengar nanti suaranya. Bisa kedengeran? Kakak beliin apa?
Coba kita lihat anak sekarang kan, karena sakit hati dia seperti itu. Ibunya suruh jawab, suruh ngomong-ngomong terus ya. Nah, bisa bersuka cita kan yang itu kan, ya berbeda. Ya, kita mau belajar sama-sama ya. Nah, saya rindu untuk menyanyikan satu pujian. Coba kita minta sama Tuhan supaya jaga hati kita. Dan jangan sampai, kalau kita punya masalah persoalan, datang kepada Dia. Dia lebih dari segala-galanya. Dan itu dapat dibersihkan. Apalagi kita akan memperingati hari kematian Jumat Agung dan kebangkitannya. Gunakan waktu dengan baik. Kita menyanyikan pujian refnya dulu ya tentang Bapa sentuhlah hatiku. Yang bisa pujian kita sama-sama kita nyanyikan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar akhir dari yang kita nyanyikan kembali Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, sentuh hidupku yang jadi yang baru, bagai emas yang murni dan membentuk rencana hatiku. Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Setelah dikasih Tuhan, memang hal ini yang kita harus lihat. Banyak orang sehari-hari ini yang hatinya hancur. Terlebih orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika saya menanyakan, banyak orang datang dan saya tanya sakitnya apa, saya bilang pada mereka. Banyak orang datang berbondong-bondong di hadapan, di depan altar, dan apa yang mereka katakan hanya satu. Apa bu sakitnya? Yaitu sakit hati. Sehingga kami berdoa bersama-sama bagi mereka. Dan hari ini kita juga mau menyanyikan pujian ini sebagai minta kepada Tuhan. Saya yakin di hadapan Tuhan Dia ada perkara yang tersembunyi. Dia mengenal hati saudara, Dia mengenal hidup saudara, Dia mengenal batin saudara. Dan saat ini saya yakin Yesus ada bersama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dengan penuh kasih Dia akan terbuka tangannya untuk mengubah hati kita, untuk menyentuh hati kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kalau Yesus datang ada bersama-sama dengan kita, Dia akan memulihkan segala sesuatunya. Kita nyanyi ini pujian ini sekali lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sentuh hatiku, negar hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk rencana hatiku. Bapa
Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi, tapi kita akan pegang hati kita. Kita pegang hati kita dari sebelah tangan kiri, yang kanan kita naikkan ke atas. Kita naikkan sebagai tanda bahwa hari ini biarlah dia akan memulihkan segala sesuatunya. Saya yakin semua pernah mengalami hal ini. Tapi saat ini dia akan memberikan kita untuk kelepasan, memberikan pembaharuan sampai batin hati yang terdalam. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semua saudara. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, yang membendung bejana hatiku. Bapa di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Biarlah hal ini sebuah kasih yang selalu mengering bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. inilah permohonan kami ya Yesus. Kau melihat semua yang hadir pada saat ini. Mungkin secara ibu-ibu mungkin lelah, capek menghadapi hidup ini, menghadapi keluarga. Bagi ibu-ibu mungkin banyak hal yang harus dihadapi. Baik juga bagi bapak-bapak. Tapi hari ini Tuhan kami ucapkan syukur. Bila kami dapat bersuka cita, bila kami rindu, tangan Tuhan menjamah hati kami, tangan Tuhan menjamah batin kami, tangan Tuhan ada menyertai kami, menyentuh hati kami, sehari kami boleh diperbaharui, menjelang juga Tuhan memperingati hari yang besar, karya terbesar, Jumat Agung dan Kebangkitan. Tuhan memberkati tempat ini, Tuhan memakai tempat ini, memberkati semua jemaat, semua pengurus tempat ini, sehingga nama Yesus dimuliakan. Karena tempat ini adalah terang yang ajaib itu, menyala, terus menyerangi daerah Karya Sampuran ini Tuhan. Yang nama Tuhan sudah diperlihatkan. Ada dampak yang luar biasa. Karena kasih itu mengalir di tempat ini. Kasih yang luar biasa itu Tuhan ada bersama dengan kami. Kami serahkan pribadi lepas pribadi. Karena kami yakin di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang tersembunyi. Kau mengenal siapa kami ini Tuhan. Kami serahkan hari ini. Kau ambil alih, kau sertai kami Tuhan. Ada bersama dengan kami. Yang benar-benar sukacita yang besar ada di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur, kau meteraikan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang percaya kita katakan amin.